Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang kami berikan judul yaitu penerapan value disiplin strategi pada Bangkaltim cabang Kanal. Kelompok kami terdiri dari Wahyuni dan Regen. Value disiplin strategi pertama kali dikemukakan oleh dua orang yang bernama Michael Tracy dan Fred Wersima. Menurut Tracy dan Wersima, dalam threadnya tahun 2013, pada dasarnya teori ini menekankan pentingnya identifikasi terhadap segmen pasar atau market segment. Ada 3 segmen generik, atau dengan kata lain ada 3 jenis value disiplin strategi, yaitu operational excellence, product leadership, dan customer intimacy. Oke, yang pertama operational excellence. Operational excellence dijelaskan sebagai strategi spesifik yang pendekatannya pada produksi dan penyampaian suatu produk dan jasa. Tujuannya untuk menjadi pemimpin pasar dalam hal harga dan kenyamanan. Mencari cara bagaimana dapat meminimalisir kelebihan biaya, menghilangkan langkah lanjutan pada produksi, mengurangi transaksi, dan mengoptimasi proses bisnis. Kemudian berikutnya fokus pada memberikan produk dan jasanya dengan harga yang kompetitif dengan kualitas yang baik. Di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk operasional excellence ini lebih fokus terhadap produk, atau memberikan kualitas yang baik kepada konsumen. Oke, berikutnya yang kedua adalah produk leadership, yaitu berusaha untuk menciptakan produk dan jasa yang inovatif. Mereka harus kreatif karena mereka harus mencari ide-ide di luar dari kebiasaan yang sudah diterapkan di perusahaan tersebut. Harus secara cepat memasarkan ide-ide tersebut. Kemudian perusahaan juga harus terus berinovasi. Kemudian yang ketiga adalah customer intimacy, yaitu melakukan pendekatan kepada customer, bisa berupa produk ataupun jasa yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kemudian dapat membangun kepercayaan pelanggan dalam waktu yang sangat lama, bahkan seumur hidup. Nah, intinya adalah pendekatan pada pelanggan. Pada strategi disiplin value ini, hal yang mempengaruhi ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, untuk faktor eksternal ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, kebutuhan pasar, dan kompetitor. Kemudian ada juga faktor lingkungan internal, yaitu permintaan stakeholder, kemudian dipengaruhi juga dengan sumber daya dan kompetensi. Nah, studi kasus yang kami lakukan pada Bangkaltim cabang Tanah Pasir, yaitu merupakan salah satu cabang bank daerah di Kalimantan Timur, menjadi salah satu titik penting dalam menunjang kemajuan daerah Tanah Pasir. Yang kami lakukan yaitu melakukan analisis faktor eksternal, yaitu yang pertama lingkungan ekonomi. Pada lingkungan ekonomi ini, di sekitar bank didominasi oleh pedagang. Kemudian mayoritas penduduk memiliki pekerjaan sebagai nelayan, pedagang, dan pegawai negeri sipil. Atau bisa juga dikatakan penduduk di daerah tersebut termasuk golongan penduduk yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas.
Kemudian yang kedua, untuk faktor eksternal ini adalah kebutuhan pasar. Masyarakat sangat membutuhkan adanya fasilitas peminjaman dana yang dapat diberikan oleh bank, khususnya peminjaman dana yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Kemudian yang berikutnya adalah membutuhkan adanya teknologi yang dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi cepat melalui handphone. Faktor berikutnya adalah kompetitor, yaitu kompetitor pada sekitar daerah tersebut. Banyak bank-bank swasta juga yang memiliki pasar yang sama dan bersaing dalam hal pelayanan maupun produk. Nah, setelah melakukan analisis faktor eksternal, kami juga menganalisis faktor internal. Yang pertama adalah permintaan stakeholder. Di antaranya, penerimaan pegawai kontrak di masing-masing daerah diutamakan putra dan putri daerah. Bank selalu berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, menjalankan CSR sebagai kontribusi perusahaan terhadap kemajuan daerahnya. Kemudian membuka jaringan kantor sampai ke pelosok daerah dengan target di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Tanah Pasir. Analisis faktor internal. Ada sumber daya, memiliki sumber daya manusia yang sangat baik, mumpuni dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan perusahaan. Kemudian kompetensi, itu melakukan pelayanan dan produksi dan produk masih dapat bersaing dengan bank-bank lainnya. Nah, setelah melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal, kemudian melakukan memahami strategi yang kami akan terapkan, bahwa kami mendapatkan sebuah strategi yang terbaik untuk diterapkan di Bank Kaltim, yaitu strategi customer intimasi. Customer intimasi terdapat 5 fitur utama untuk menerapkan strategi, yaitu proses inti, organisasi, sistem manajemen, budaya, dan teknologi informasi. Untuk proses inti, harus bisa memberikan solusi kepada nasabah mengenai apa yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Kemudian berikutnya harus bisa memastikan bahwa solusi yang ditawarkan memang bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai tingkat kepuasan konsumen yang tinggi. Berikutnya, untuk proses inti itu harus memastikan bahwa memiliki hubungan yang baik kepada nasabah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian dari segi organisasi, perusahaan harus membuat keputusan terhadap pegawai yang bisa berinteraksi dengan baik kepada nasabah. Nah, harus bisa menunjukkan keramahan, memiliki pemahaman produk yang baik, dan dapat menggali kebutuhan setiap nasabah sehingga nasabah tersebut merasa nyaman. Yang ketiga adalah manajemen sistem. Sistem yang sudah ada dan matang masih dapat dikembangkan guna mendapatkan hasil yang terbaik. Adanya penghargaan kepada para pegawai atas tercapainya kepuasan nasabah berdasarkan feedback yang diberikan oleh nasabah. Dan adanya sistem yang baik terhadap analisis nasabah yang berlangsung lama, bahkan seumur hidup, pun juga sangat diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah aspek budaya. Harus lebih merangkul solusi yang lebih spesifik dibandingkan solusi yang bersifat general. Harus dapat berkembang dengan pesat dan membangun hubungan yang panjang dengan para nasabah. Kemudian dari segi teknologi informasi, diharapkan memiliki database dan aplikasi
menyangkut nasabah yang sudah terhubung baik secara internal maupun eksternal terhadap informasi. Kemudian dapat lebih memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membangun sebuah sistem perbankan. Demikian presentasi yang saya sampaikan dari yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.